Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhlisa, NIM A23010006, Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat bahasa, yaitu pengertian bahasa. Bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbiter yang dipergunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, mengidentifikasikan diri. Adapun ciri bahasa, yaitu pertama, bahasa sebagai sebuah sistem. Artinya, bahasa adalah sejumlah unsur yang beraturan. Unsur-unsur bahasa itu diatur. Bahasa terbentuk oleh suatu aturan atau kaidah atau pola yang teratur dan berulang, baik dalam tata bunyi, tata bentuk, kata maupun tata kalimat. Apabila aturan adalah kaidah ini dilanggar, maka komunikasi dapat terhambat. 2. Bahasa sebagai lambang. Bahasa merupakan lambang bunyi yang bersifat arbiter, merupakan tanda yang dipergunakan oleh suatu kelompok sosial berdasarkan perjanjian dan untuk memahaminya harus dipelajari. Ketiga, bahasa itu adalah bunyi. Bunyi yang dihasilkan alat ucap manusia saja yang dapat digolongkan bahasa. Namun tidak semua bunyi yang dihasilkan alat ucap manusia dapat disebut bahasa. Batuk, bersin misalnya, bukanlah bahasa. Hanya bunyi berupa ujaran lain disebut bahasa. Huruf adalah turunan bunyi, sifatnya pun arbiter atau mana suka. Keempat, bahasa itu bermakna. Bahasa adalah sistem lambang yang berwujud bunyi atau bunyi ujar. Lambang itu mengacu pada suatu pengertian konsep, ide, atau gagasan. Makna dapat disimpulkan bahwa bahasa memiliki makna. 5. Bahasa itu adalah konvensional. Maksudnya adalah kesepakatan atau perjanjian. Bahasa itu bersifat konvensional, artinya penggunaan lambang bunyi untuk suatu konsep tertentu berdasarkan kesepakatan antara masyarakat pemakai bahasa. Keenam, bahasa itu produktif. Sebagai sistem dari unsur-unsur yang jumlahnya terbatas, dapat dipakai secara tidak terbatas oleh pemakainya. Ketujuh, bahasa untuk mengidentifikasikan diri. Orang Melayu mengenal pepatah bahasa menunjukkan bangsa. Bahasa merupakan ciri pembeda yang paling menonjol di antara ciri budaya. Oleh karena dengan bahasa, setiap kelompok sosial merasa diri sebagai suatu kesatuan yang berbeda dengan kelompok lain. Kedua, ciri bahasa manusia, yaitu bahasa manusia memiliki 7 ciri. Bahasa manusia memiliki sistem terpisah namun saling terkait, baik pada tata bunyi maupun tata bahasa atau isyarat. Kedua, bahasa manusia memungkinkan berkomunikasi hal-hal baru. Ketiga, manusia membedakan antara isi pesan yang dikomunikasikan dan label yang mewakili isi pesan. Keempat, dalam komunikasi manusia, bahasa lisan dapat dipertukarkan dengan makna yang didengar. Kelima, bahasa bukan diturunkan melainkan dipelajari. Keenam, sesuatu yang diaturkan dapat merujuk ke masa lampau dan masa yang akan datang. Ketujuh, bahasa manusia dipelajari anak-anak dari orang dewasa dari generasi ke generasi. Adapun perbedaan bahasa adalah seperti yang saya bilang tadi, bahasa adalah sistem lambang bunyi yang digunakan oleh seseorang untuk berinteraksi dan mengidentifikasikan diri. Sedangkan isyarat adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan gerak tangan, kepala, dan anggota badan lainnya yang digunakan untuk memberi tanda. Adapun fungsi dari bahasa, yaitu fungsi khusus bahasa Indonesia, yaitu alat untuk menjalankan administrasi negara yang terlihat dalam surat-surat resmi kenegaraan. Alat pemersatu bangsa sebagai suku yang memiliki latar belakang suku dan bahasa yang berbeda. Adapun fungsi umumnya, yaitu sebagai alat untuk menyatakan ekspresi diri, alat komunikasi, alat mengadakan integrasi dan adaptasi sosial, dan alat mengadakan kontrol sosial. Kemudian ada juga fungsi bahasa Indonesia, adalah bahasa itu mempunyai dua kedudukan yang sangat penting, yaitu sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia diantaranya berfungsi mempererat hubungan antar suku di Indonesia. Adapun peristiwa yang menyebabkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, yaitu perkembangan bahasa Indonesia lisan maupun tulisan berkembang mulai pada saat terbentuknya, yaitu pada 28 Oktober 1928 bersamaan dengan momen Sumpah Pemuda. Setelah terbentuk bahasa Indonesia, terus berkembang seiring berlakunya ejaan Van Ophuijsen, Suewandi, Melindo, bahkan hingga ke ejaan yang disempurnakan EYD. Terakhir, peran bahasa dalam era globalisasi, yaitu bangsa Indonesia dapat memelihara eksistensi bahasa Indonesia dengan berbagai hal. Salah satunya adalah dengan menggunakan bahasa Indonesia dalam pergaulan sehari-hari. Masyarakat harus bangga menggunakan bahasa Indonesia yang dapat mewakili pikiran dan perasaannya. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.